setiap tantangan dan juga memiliki tujuan yang jelas itu membuat kita terus bertahan dalam setiap perjuangan dan usaha keras kita. Buat Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, saya menghimbau semuanya silakan isi absen terlebih dahulu, dan yang ada di YouTube juga boleh ya mengisi absennya. Dan hari ini topik kita belajarnya sangat bagus sekali. Kira-kira Bapak Ibu semuanya udah siap belajar ya, tentunya yang sudah hadir ada Pak Aziz dari Tulung Agung, kemudian Ibu Yetri Arince, kemudian ada Ibu Sri dari Bontang, Ibu Siti dari Singapura, ada Ibu Kurniasih dari Taiwan, kemudian dari Malaysia ada Pak Aris, Ibu Eugenia, dan juga ada Pak Sayat Suryadi. Salam dahsyat, lagi nonton bareng timnya. Dari daerah mana? Tentunya semangat semuanya. Kalau seandainya setiap harinya kita ajak teman-teman, ya mungkin rukun tetangga kita untuk menyaksikan acara ini bersama-sama, tentunya masyarakat Indonesia akan semakin teredukasi pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Sebab kita tahu banyak sekali orang yang gampang banget nyari duit, tapi gampang banget juga untuk keluarnya. Oleh karena itu, yuk jangan lupa untuk isi absen dan kita langsung saja belajar hari ini bersama dengan seorang leader dari Kota Bali tentang mindset revolution. Nah, apa itu mindset revolution? Simak, siapkan catatannya, dan kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat profilnya terlebih dahulu. Wah, ini dia Pak Dodi Boka, Platinum Agency dari Kota Bali. Latar belakangnya adalah mantan guru honorer selama 5 tahun. Kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini, semuanya ini murni hasil dari bisnis 3i Networks. Memiliki aset, investasi, dan juga impian-impian yang sudah diwujudkan melalui bisnis yang dahsyat ini. Memilih bergabung di Januari 2014, di bulan Juli, dalam 1 bulan langsung naik posisi tim agensi, leader agensi di beberapa bulan kemudian, lompatan demi lompatan hingga sampai di Desember 2017 mencapai posisi platinum dengan income yang fantastis. Langsung dari Kota Bali kita menyapa Pak Dodi Boka. Halo Pak Dodi. Halo, semangat pagi semuanya. Mitra 3i seluruh Indonesia. Apa kabar? Luar biasa, Semoga, pasti ya. keren. Oke, jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Yes, untuk kita. amin. Oke, Pak Dodi, gimana kondisi setelah pandemi ini ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Bali, kita sedikit ya melihat bagaimana perkembangan Pak Dodi dan tim-tim yang ada di Bali, bagaimana 3i Networks ini berkembang dengan hebatnya di sana. Kalau mungkin kalau kita simpulkan bisa jadi nih satu kota Bali ini bakal jadi member 3i semua ya Pak ya. Amin, amin. Oke, kita bisa mulai aja ya Pak ya dengan topik yang sangat menarik, yaitu mindset revolution. Kira-kira apa yang kita pelajari dari mindset revolution ini, artinya apa? Kita akan langsung berikan waktu buat Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Baik ya, semangat pagi, salam sehat. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dalam keadaan yang luar biasa, rezeki melimpah. Ya, jadi perkenalkan saya Gede Ngurah Dodi Prayoga, biasanya saya dipanggil Dodi Boka. Ya, di program 3i Networks ini saya sudah hampir 8 tahun ya menjalankan program bisnis ini. Sudah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari sejak awal pertama kali bergabung di program bisnis ini sampai dengan 8 tahun karir saya, tepatnya di bulan Juni kemarin. Dan bisa saya simpulkan sedikit tentang perjalanan saya menjalankan bisnis ini adalah bisnis terindah yang pernah saya temui. Bahkan di kondisi pandemi kemarin,
dengan banyak sekali godaan orang-orang yang menawarkan saya peluang-peluang lain, mengingat kondisi ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak bagus saat itu, saya tetap melihat bisnis 3i Networks ini dengan kacamata perspektif yang versi saya, sehingga saya membuat beberapa tim itu tidak pindah haluan dalam menjalankan bisnis ini. Utamanya saya sendiri harus konsisten dan komitmen ya tentunya berada di bisnis ini. Dengan demikian, tim saya juga akan tetap konsisten. Nah, jadi teman-teman semua, untuk materi pada malam hari ini, bukan bermaksud saya menggurui teman-teman semua, saya hanya sharing apa sih langkah-langkah yang saya lakukan untuk tim saya bisa memiliki perspektif yang sama sehingga mereka memiliki semangat yang sama dengan kita. Karena tidak sedikit mereka yang baru memulai bisnis ini itu merasa kesulitan, ya. Kalau sudah merasa kesulitan atau tidak sedikit juga mereka yang menjalankan bisnis ini gampang nih di awalnya, cepat naik peringkatnya karena marketing plan kita juga sangat memungkinkan untuk itu. Namun ketika mereka sudah mencapai posisi leader agensi, bronze agensi, ya mereka mengalami yang namanya stuck, dan di saat itu ketika mereka tidak memiliki mindset yang benar tentang bisnis ini, mereka akan sangat mudah berpindah haluan, alias mereka itu tergoda untuk join bisnis lain. Padahal bisnis ini sangatlah indah kalau bagi saya, Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana kita memiliki mindset yang benar di bisnis ini itu sangat penting teman-teman semua, karena ya mungkin leader teman-teman ya di jaringan masing-masing sudah mengajarkan banyak sekali strategi untuk bisa memiliki percepatan di bisnis ini. Apalagi dengan bisnis yang konsepnya faktor kali, itu sangat memungkinkan untuk kita bisa memiliki lompatan finansial yang cepat. Ya, teman-teman bisa melihat beberapa crown agensi itu ada dalam waktu 8 bulan, seperti Bapak Kwan Chen mencapai crown agensi ada yang dalam waktu 1 tahun, ada yang dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun kita sudah menyentuh income ratusan juta, itu sudah yang namanya percepatan yang luar biasa, teman-teman semua. Ya ketimbang kita seorang karyawan yang dengan gaji misalkan contoh 10 juta, menabung 5 juta, itu pun untuk menyentuh penghasilan ratusan juta per bulan dengan kenaikan gaji anggaplah 20% per tahun, itu masih butuh waktu puluhan tahun. Jadi teman-teman sebenarnya sudah berada di bisnis yang tepat. Nah, mindset revolution yang kali ini ingin saya sharingkan sama teman-teman semua, sebenarnya adalah pondasi yang akan membuat teman-teman kuat di bisnis ini. Ketika nanti dalam perjalanan ada tawaran bisnis ini dan bisnis itu, gunakan saja perspektif ini agar tidak mudah terjebak ke dalam bisnis-bisnis, apalagi bisnis bodong ya. Banyak sekali yang menawarkan keuntungan cepat, tetapi tidak didukung dengan fondasi yang kuat bisnisnya. Sehingga banyak sekali bisnis bisnis bodong itu tutupnya 1-2 tahun, jalan itu udah tutup, udah scam teman-teman semua. Nah, mindset revolution itu sebenarnya adalah mindset yang harus dirubah. Nah, gitu kan. Jadi ada beberapa cara pemikiran yang sebenarnya harus kita rubah terkait dengan bisnis 3i Networks ini. Karena kalau itu tidak kita rubah atau kita lakukan revolusi, teman-teman tidak akan jangka panjang di bisnis ini. Mungkin sampai di posisi leader agensi sudah menghilang. Ya, atau mungkin belum sampai posisi teman-teman sudah menyerah. Sebenarnya kita juga harus mengenal yang namanya bisnis ini adalah bisnis angka rata-rata, teman-teman semua. Kalau sudah yang namanya bisnis dengan angka rata-rata, itu jangan melibatkan emosi terhadap penolakan yang kita dapatkan di dalam perjalanan kita menjalankan bisnis ini. PHP, ya kemudian ya penghinaan atau kita dicemooh sama orang gitu kan. Karena kita hanya mencari orang yang tepat saja sebenarnya. Nah, dalam perjalanannya kita akan ketemu dengan banyak orang-orang yang tidak tepat, bahkan lebih banyak daripada orang yang tepat. Mungkin persentasenya 60 berbanding 1 ya, dari 60 orang, entah itu dari sponsor kita atau dari kedalaman tim kita yang kita gali, mungkin hanya ada 1 orang yang tepat gitu loh, yang akan menjadi benar-benar partner sejati kita di bisnis ini. Jadi kalau sudah mengerti dan sudah memahami yang namanya karakter dari bisnis ini, kita akan tidak mudah yang namanya kecewa dalam perjalanan kita menjalankan bisnis ini. Nah, beberapa poin itulah yang sebenarnya hari ini bukan maksud saya menggurui teman-teman semua, ingin kita revolusi lah,
biar teman-teman semua melihat bisnis ini itu adalah bisnis yang indah, bisnis yang cantik. Ya, jadi saya saat ini berposisi di Platinum Agency, sekali lagi bukan bermaksud menggurui, hanya men-sharingkan apa langkah kami yang kami lakukan di Bali sehingga tim di seluruh Indonesia itu bisa masih komitmen dalam menjalankan bisnis ini. Jika teman-teman ingin melihat aktivitas kami di bisnis ini, teman-teman bisa cek di Facebook saya, Dodi Boka, itu hampir setiap hari teman-teman terjadi yang namanya join massal. Nah, kenapa bisa? Itu tidak lepas dari bimbingan sosok yang luar biasa sampai hari ini kepada saya ya. Terima kasih untuk Bapak IKD Arya Wirajaya ya, Crown pertama di Bali ya, Crown 005 di Indonesia. Beliaulah yang selalu memberikan saya arahan. Bagaimana? Pertama yang paling penting beliau tanamkan kepada saya itu bagaimana cara pandang kita, karena perspektif ini akan seperti pondasi dalam kita membangun bangunan berlantai gitu kan. Kalau kita ingin membangun bangunan berlantai atau lantai 18 lah, kita harus siapkan pondasi kita untuk lantai 18, karena kalau misalkan kita siapkan pondasi kita hanya untuk lantai 2, ya ketika di lantai 3 mungkin akan roboh diterpa angin. Gitu. Beliau sangat menanamkan kepada saya untuk memiliki yang namanya mindset yang benar, karena mindset itu seperti pondasi. Kalau itu nggak kuat, bisa saja kita naik, tapi ketika kita sudah tinggi, terus kita diterpa angin, di sana kita akan runtuh, teman-teman. Jadi mindset revolution hari ini ya. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya di layar teman-teman. Jelas, Pak. Jelas ya. Saya aktifkan dulu video saya, sorry. Oke, biar kelihatan audiensnya. Nah, kan keren nih seperti ini. Nah, teman-teman semua, ya di sebelah layar Zoom ya, itu ada yang namanya slide saya ya, materi yang sebenarnya ini materi dasar saya berikan di rakor tim di Bali. Kenapa? Karena kalau ini nggak dikasih tahu dulu, mereka jalan, mereka ketemu penolakan, mereka akan cepat nyerah. Ya. Banyak nggak timnya seperti itu? Pak, ini susah sekali Pak, saya ditolak terus, saya di PHP terus, gitu kan. Sudahlah mulai pikirannya ke sana kemari, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya, sudah ada mulai overthinking. Nah, ketika sudah overthinking, sudah nggak akan gerak-gerak gitu kan, karena takut teman-teman semua, takut penolakan, ya takut penundaan, takut PHP, takut ditanya-tanya gitu kan. Akhirnya saking takutnya ya nggak satu langkah pertama pun nggak terjadi teman-teman semua. Atau sudah melangkah karena banyak penolakan, membuat mereka itu overthinking gitu kan. Kelebihan berpikirnya ketimbang actionnya. Nah, inilah yang kami di Bali betul-betul tekankan untuk, ya kalau Pak Arya bahasa beliau itu lucu sekali ya, taruh otak di kulkas, kita gas saja gitu kan. Jadi karena kalau kita nggak begitu caranya, kita akan terlalu banyak berpikir, karena yang namanya bisnis network marketing, apalagi tidak sedikit orang skeptis di luar sana, itu akan membuat kita itu selalu berpikir ekspektasi terburuknya gitu loh. Bukan potensi dari bisnis ini, bukan kelebihan dari bisnis ini yang kita lihat. Nah, pertama hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 3i Network ini adalah beautiful business, teman-teman. Nah, kenapa saya mengatakan ini adalah beautiful business? Dan ini bahasa kami selalu kepada tim kami bahwa selamat bergabung di beautiful business 3i Networks. Ya, saya mengatakan ini bisnis yang indah, bisnis yang cantik, teman-teman semua. Ada beberapa perspektif ya. Ini perspektif kami terhadap bisnis ini ya. Jadi ini relatif teman-teman semua, karena perspektif itu relatif. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat bisnis 3i Networks ini dari perspektif kami ya. Perspektif saya berserta tim di sini. Nah, yang pertama, teman-teman mungkin bisa melihat ya, kelihatan ya, fleksibel gitu kan. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa melihat gambar di ilustrasi ya, seorang ibu sambil telepon-teleponan, mungkin dia sedang buat janji gitu kan. Nah, sambil menemani anaknya belajar gitu kan. Teman-teman semua, yang akan dicari hampir sebagian besar orang ketika mereka bekerja itu sebenarnya hanya dua, yaitu kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Tidak sedikit orang yang punya finansial bagus, tapi mereka nggak punya waktu untuk putra-putrinya, untuk keluarganya. Akhirnya apa? Rumah tangganya tidak harmonis. Ya, tidak sedikit nih orang dengan gaji besar,
merasa tidak nyaman di tempat kerjanya karena merasa tidak punya waktu. Tidak sedikit juga orang sakit-sakitan karena stres dengan waktu yang hampir nggak ada untuk kerja di perusahaan bosnya gitu kan. Teman-teman semua, satu hal yang membuat saya nyaman di bisnis ini, kami para pelaku bisnis ini nyaman adalah fleksibilitas dari bisnis ini. Ini bisnis yang sangat fleksibel, teman-teman semua. Bahkan, mohon maaf ini ya, bahasa buruknya, saya pernah membantu 3Wycol Team itu dari toilet, ya. Dari toilet saya pernah membantu. Kalau teman-teman nanti 3Wycol ya, 3-on-1 phone session sama leadernya kalau sudah suaranya bergema itu udah di tempat yang mungkin ya teman-teman tahu lah di mana itu gitu kan. Saya pernah teman-teman semua. Tetapi kalau teman-teman semua misalkan mengerjakan hal lain atau bisnis lain, contohlah saya punya bisnis sebelum saya di 3i itu adalah fotografi. Apakah saya bisa memotret klien saya dari toilet? Nggak bisa, teman-teman. Ya, apakah teman-teman sekarang deh kita pakai contoh pekerjaan teman-teman, apakah bisa dikerjakan dari tempat-tempat yang sebenarnya kita kalau ada di sana kita nggak bisa kerja. Nah, bisnis ini bisa, teman-teman. Tidak hanya dari sana, dari manapun sebenarnya kita bisa, dari kafe, dari rumah, dari kantor, ya bahkan tidak sedikit mitra kami di Bali itu adalah seorang ya anggota Polri, TNI, ya PNS yang mereka dari tempat kerjanya mereka bisa menjalankan bisnis ini. Nah, inilah kenapa ketika seseorang mengejar sebuah karir dalam sebuah bisnis, mereka juga tidak boleh mengabaikan ini. Teman-teman nggak boleh mengabaikan ini. Fleksibel ini sangat penting banget. Nanti teman-teman mungkin akan dapat gaji besar di kerjaan lain, tetapi teman-teman tidak memiliki waktu yang fleksibel. Mungkin meninggalkan putra-putrinya dari sejak pagi, ya sampai malam, sampai sore, gitu kan, menitipkan anak kita, meninggalkan orang tua kita, apalagi saya memiliki orang tua yang sudah tua, yang harus saya betul-betul rawat di rumah, Bapak Ibu semua, anak-anak yang masih kecil, yang betul-betul saya mengantar anak sekolah setiap hari, antar jemput anak sekolah setiap hari itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya, teman-teman semua. Mungkin kalau saya nggak ada di bisnis 3i Networks ini, mungkin saya nggak akan bisa menikmati itu. Saya bergabung di program ini memang dalam kondisi saya belum menikah. Dan 5 bulan setelah saya bergabung di bisnis ini, saya menikah dengan harapan saya betul-betul nanti ketika punya anak, saya sudah bebas secara waktu dan finansial. Puji syukur, ya, itu terjadi, teman-teman. Makanya dari sejak saya punya anak pertama, itu saya betul-betul full bisa ngurus anak pertama, anak kedua, antarin mereka sekarang sudah sekolah keduanya, yang antar mereka sekolah. Dan ternyata kondisi saya ini saat ini tuh sangat diidam-idamkan oleh teman-teman saya. Bahkan ada teman saya sampai bertanya, bro, kamu kerja apa sih? Kok fleksibel banget waktumu kayak kamu nggak kerja gitu kan? Nah inilah teman-teman semua yang kita nggak boleh kesampingkan kalau kita memilih sebuah peluang. Fleksibel nggak dia? Nah, beautiful business untuk perspektif pertama yang saya sharekan ke teman-teman adalah bisnis ini tuh sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel. Dimanapun, kapanpun, bahkan malam hari ini teman-teman membuktikan sendiri. Dari rumah live kan, belajar. Kira-kira kalau kita punya perusahaan, kita kerja di sebuah perusahaan, kita meeting, bisa nggak seperti itu? Mungkin tidak, teman-teman semua. Jadi, ketika teman-teman suatu saat nanti menemukan kesulitan di bisnis ini dan berkeinginan untuk mencoba pekerjaan lain, poin 1, pikirkan bahwa pertimbangkan apakah itu pekerjaan fleksibel, se-fleksibel di 3i. Nah, sudah masuk kan? Poin pertamanya, kalau nggak fleksibel, saya nggak mau join. Saya nggak mau jalanin. Dan sampai saat ini belum pernah sih saya ketemu bisnis yang lebih fleksibel dari itu. Ya, bahkan itu udah yang saya ceritakan tadi, saya pernah 3-on-1 phone session beberapa kali itu dari toilet, teman-teman. Dan closing, teman-teman. Closing, tim saya di Jember, tim saya di NTT, closing, teman-teman. Itu sangat membantu ya, online dan offline saat ini itu, hybrid kita saat ini itu sangat membantu. Nah, itu poin 1. Poin 2, perspektif saya bahwa beautiful business untuk 3i Networks ini, bahwa 3i Networks ini adalah aset. Nah, tidak banyak orang menyadari ketika mereka bekerja di suatu tempat atau mereka membangun sebuah usaha seperti yang saya lakukan dulu.
Bisa nggak usaha itu menjadi aset yang produktif buat saya? Nah, kalau itu kita kerjakan terus-menerus, ternyata kita terus membarterkan waktu kita, tanpa ada peluang kita punya aset di sana, nyadarnya nanti ketika pensiun, teman-teman. Ketika pensiun, ketika sakit, ketika meninggal dunia, ya ketika meninggal dunia kan udah nggak sadar ya, cuma keluarga kita yang akan kena dampaknya. Nah, jadi perspektif berikutnya yang saya akan ajak teman-teman untuk melihat dari perspektif saya adalah bisnis 3i Networks ini adalah bisnis aset. Ini adalah aset, teman-teman semua. Tidak banyak orang bekerja bisa saving money. Tidak banyak orang bekerja bisa menyiapkan warisan. Bahkan menyiapkan bisnis yang bisa diwariskan. Tidak banyak. Kalau dari bukunya karangan Robert T. Kiyosaki, itu hanya 5% populasi di dunia yang menyiapkan namanya aset, teman-teman semua. Ketika mereka tidak lagi bisa bekerja. Hanya 5%, berarti 95% itu bekerja hanya untuk bertahan hidup setiap bulan. Hanya untuk makan. Ya, hanya 5%, saya bukan mengatakan tidak ada ya. Ada kok seorang petinggi di perbankan, misalkan contohnya, dia bekerja, dapat gaji, gajinya itu ditabung untuk membeli kos-kosan. Nah, itu kan bagian dari 5% orang yang bekerja menyiapkan aset. Nah, sekarang teman-teman gimana? Yang hadir di Zoom meeting ini. Sudah nggak berpikir atau menyiapkan planning ketika tidak lagi bisa bekerja di pekerjaan yang sekarang? Bukan di 3i ya, di pekerjaan yang sekarang. Nah, itulah perspektif kedua yang saya ajak kepada tim saya untuk melihat bahwa ini aset loh. Kita kerjain ini 2 jam per hari saja, jangankan 8 jam kayak budaya sebagai seorang karyawan ya. Kita kerja 2 jam per hari saja, setiap hari konsisten nih, nggak boleh bolong. Kita kerjain aja, mulai dari buat janji terus, karena buat janji akan mengiring terjadi yang namanya presentasi. Dari presentasi itu akan ada akar rata-rata untuk orang join dan menolak. Orang join pasti ada, orang menolak pun pasti ada. Kalau kita lakukan 2 jam per hari, seperti budaya sebagai seorang karyawan, ada SOP-nya gitu misalkan. Saya yakin kok di tim saya ada dalam waktu hanya 11, di tim kami ada waktu hanya 11 bulan saja jadi goal agency. Gitu. Goal agency dia sudah mendapatkan pendapatan kurang lebih sekitar 25-35 juta per bulan. Yang itu nggak akan mungkin bisa dicapai di pekerjaan sebelumnya, karena beliau hanya seorang tenaga honorer di sebuah instansi pemerintah. Jadi teman-teman semua, bisnis ini aset. Jadi kalau berpikir kita mau ngerjain sesuatu atau kita mau kerja di suatu, tidak ada yang salah sebenarnya dengan bekerja, teman-teman semua. Bukan berarti saya mengatakan orang bekerja itu nggak bagus, nggak. Bekerjalah, tetapi lebih bijaksananya bekerja sambil mengerjakan bisnis ini. Analoginya, kita bekerja membawa air pakai ember sambil kita membangun saluran pipa. Ketika kita tidak lagi bisa membawa air pakai ember, saluran pipa kita sudah mengaliri air. Di sanalah kita bisa memutuskan tidak lagi bekerja atau tidak mau bekerja. Karena aset itu kan fungsinya untuk backup ketika kita tidak lagi bisa bekerja karena faktor kesehatan sama usia, dan tidak mau bekerja. Loh, kok tidak mau bekerja? Mungkin karena ingin banyak waktu untuk keluarga. Ya, bahkan saya secara langsung dengan mata kepala saya sendiri melihat kehidupan seorang crown agency seperti Bapak Arya Wirajaya, yang betul-betul beliau bisa 100% berada di rumahnya, ya timnya sudah pada mandiri, gitu loh Bapak Ibu semua. Jadi kita punya pilihan lah, mau bekerja atau tidak bekerja di bisnis ini. Ketika sudah crown agency, ya makin tinggi peringkat, ya makin kesepian teman-teman semua. Tapi duitnya nggak kesepian, duitnya makin banyak. Itulah aset. Jadi ketika teman-teman nanti ada godaan untuk bekerja di satu tempat, ya, pikirkan satu ini, poin kedua ini. Apakah dia bisa menjadi aset? Ini penting loh ini. Ya, ini aset ini. Jangan lupa ini. Ya, fleksibel. Sudah masuk tergolong ke perspektif bahwa bisnis ini adalah aset. Ya. Nah, yang ketiga yang saya akan ajak teman-teman melihat bahwa bisnis ini sangat elegan. Jujur, saya tidak malu mengerjakan bisnis ini. Mungkin kita bisa melihat ilustrasi di layar ya, seperti ini. Nah, teman-teman semua, saya sangat menyukai sistem kerja yang kita selalu menambah orang baru setiap hari, kerjanya ngobrol,
ditemani secangkir kopi, pisang goreng, atau secangkir teh, jajan makanan ringan, ya ketimbang saya harus ke sana kemari, ya bawa beban atau memikul beban yang berat, atau bekerja untuk diri sendiri tanpa memperbanyak yang namanya relasi. Di bisnis ini, saya punya sebuah usaha konvensional, teman-teman semua. Itu justru customer saya itu lebih banyak berasal dari bisnis 3i Networks ini. Ya, ada yang mau foto pre-wedding, ada yang mau foto bayi, ada yang mau foto produk, gitu loh. Ternyata berada di bisnis dengan sistem kerja kita selalu bertemu dengan orang baru, teman-teman semua. Ini sangat menguntungkan sebenarnya. Bisnis 3i Networks kita makin berkembang, ya, relasi kita makin banyak. Dan kerja kita nggak malu-maluin, teman-teman semua. Kerja kita ya pakaiannya rapi. Ya, nggak ada orang jalankan 3i Networks pakaiannya compang-camping. Ya, bahkan kalau kita kerjakan ini di kedai kopi yang ya nggak yang high level, ya itu masih worth it, teman-teman semua. Masih good looking lah. Ya jangan juga disepelekan bahwa bisnis ini ternyata sangat good looking, teman-teman semua. Dan tidak sedikit orang good looking kan gara-gara bisnis ini. Kita bisa lihat ya, Pak Afrial, Pak Arya Wirajaya, dulunya sebelum jadi Crown Agency kan kucel banget, lusuh banget, teman-teman. Tapi ketika sudah jadi Crown Agency, ya beda, lebih bening, lebih celing, teman-teman. Itu realita, teman-teman semua. Ya, jadi masa bisnis yang elegan seperti ini kita korbankan mungkin untuk, ya ada salah satu tim saya tidak bermaksud menyinggung atau membandingkan sebuah pekerjaan, teman-teman ya. Dulunya dia jalankan 3i Networks, mungkin karena hasutan dan tidak memiliki paradigma yang benar seperti hari ini, dia memutuskan untuk jualan di pinggir jalan. Saya bilang itu sebuah bukan maju atau mundur, itu nggak enak banget look-nya, Bapak Ibu semua, panas-panasan, terus ya darinya sebelumnya dia sangat bersih, sekarang karena berada di bawah terik matahari, kasihan saya melihat teman-teman semua gosong kulitnya. Ya kalau gosongnya main golf kayak Pak Afrial kan nggak masalah, teman-teman. Ya, tapi kalau gosongnya karena jualan pinggir jalan, ya kasihan teman-teman semua. Dulunya sudah bagus jalankan bisnisnya, ya karena hasutan seseorang yang tidak memiliki paradigma yang benar tentang bisnis, ya akhirnya apa? Akhirnya dia jalan. Nah setelah jalan itu 1, 2, 3 bulan itu baru sadar, akhirnya kembali lagi, teman. Baru sadar, ternyata jualan konvensional tidak gampang. Iya. Begini, kalau di bisnis jaringan tidak sukses, akan sangat sulit sukses di bisnis konvensional, teman-teman semua. Ya, karena bisnis jaringan itu komplit dia dapatnya. Kita dari pengembangan diri, kita dari malas disuruh rajin, dari suka menunda disuruh rajin, ya. Kalau bisnis jaringan dengan modal yang kecil aja kita nggak sanggup, ya jangan dah kita berspekulasi untuk membangun bisnis konvensional yang besar, teman-teman semua. Karena itu jauh lebih beresiko. Jauh lebih keras kerjanya ketimbang bisnis konvensional. Kalau nggak bisa selling gimana? Siapa yang suruh kita bantu? Kalau bisnis jaringan, ada leader kita, ada tim kerja kita, ada sistem, ada support system. Kalau kita nggak paham di bisnis konvensional, siapa yang suruh mengedukasi? Nah, kalau di sini kita nggak ngerti, hari ini aja teman-teman bisa ikut training. Saya dari Bali, teman-teman ada di seluruh Indonesia. Ini bisnis elegan. Ini bisnis yang sangat bagus. Ini good looking banget. Bahkan saya sangat percaya diri. Setiap hari mengerjakan bisnis ini dengan pakaian yang rapi, dengan ya kostum yang bagus lah, bisnis look lah istilahnya, teman-teman semua. Dan teman-teman saya bilang, waktu awal-awal saya menjalankan bisnis ini, gila, drastis banget perubahanmu, Dik, gitu kan. Dari dulunya kamu nggak pernah pakai baju rapi, akhirnya sekarang tampil rapi, gitu loh, teman-teman. Keren. Poin ketiga perspektif saya, jangan pernah meninggalkan bisnis elegan ini. Ini bisnis elegan banget, ya. Apalagi kalau teman-teman hadir di seminar yang kapasitas besar, teman-teman pakai jas naik ke atas panggung, ya. Itu kesannya luar biasa, teman-teman semua. Diberikan applause, standing applause sama audiens yang ada di sana, diteriaki dari bawah, semangat, ya pasti crowd itu
Mungkin saya kalau di pekerjaan yang sebelumnya nggak pernah mengalami hal itu. Tidak pernah mengalami sensasi itu, teman-teman. Di bisnis ini, orang dari nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Orang nggak bisa public speaking jadi bisa public speaking. Orang dari yang circle networking-nya itu kecil jadi memiliki circle networking yang besar. Bahkan kemarin sempat saya ditolak, saya presentasi teman saya ditolak. Ditolak pun saya masih ditraktir kopi sama 2 botol bir, teman. Saya bilang di grup saya foto, saya kirim. Saya hari ini ditolak, tapi masih ditraktir secangkir kopi ya dan 2 botol bir. Nikmat apa lagi yang kita dustakan gitu loh, dari bisnis ini. Teman-teman, tim saya ada yang ditolak presentasi ke rumah calon mitra bisnisnya. Dikasih kopi sama pisang goreng, plus dikasih nasi karena sudah siang, nasi bungkus. Nikmat apa lagi yang kita dustakan di bisnis ini? Bahkan saya pernah cerita ke teman saya, mungkin bisnis ini cocok sekali untuk kita yang nggak punya duit ya. Selain dari income-nya yang sangat berpotensi. Halo Pak Dodi. Sudah sedia aqua gelas, ya ditanya lagi mau kopi atau teh Pak. Terus sudah ada makanan ringan pakai toples. Saya bilang, ini bisnis enak banget. Setiap hari prospek bisa naik berat badan, teman-teman. Ya, saya bilang ini bisnis sangat enak, teman-teman. Ya, ini bisnis elegan banget. Jadi jangan tinggalin bisnis ini. Ya, kalau teman-teman menginginkan yang namanya selalu berpenampilan rapi, ya cocoklah di bisnis ini. Ya, kalau teman-teman ingin berpenampilan rapi saat bekerja, tetapi memilihnya jadi, mohon maaf ini ya, tidak maksud menyinggung, menjadi kuli bangunan, kan salah kostumnya, teman. Ya kalau pengen memang kostum rapi, karena penampilan yang rapi secara tidak langsung itu akan menaikkan penilaian seseorang sederajat kita, teman-teman semua. Upgrade lah istilahnya, dari yang kerjanya lusuh di pinggir jalan, sekarang kita kerjain bisnis yang kerjanya ngobrol. Siapa sih yang nggak suka ngobrol? Hampir setiap orang suka ngobrol, apalagi ibu-ibu kan suka ngobrol. Bisnis yang kerjanya ngobrol ditinggalin. Janganlah. Bisnis yang kerjanya ngobrol justru diperbanyak ngobrolnya, teman-teman. Karena bisnis angka rata-rata, makin banyak kita bercerita ke orang, makin besar peluang orang itu bergabung. Oke, elegan. Ya. Kemudian, bisnis ini adalah bisnis yang positif. Mulai dari ilmu yang saya dapatkan, mulai dari materi yang saya dapatkan, bisnis yang saya dapatkan, lingkungan tempat saya mengerjakan bisnis ini, itu semuanya positif. Jadi ilustrasinya di gambar ini ya, I can do it, itu digunting T-nya. Yang dari tidak bisa, leader saya selalu memotivasi, pasti bisa. Bahkan teman-teman semua, dulu saya pernah, join di bisnis sebelumnya sama Pak Arya Wirajaya dan gagal, karena perusahaannya tutup. Akhirnya beliau memprospek saya di bisnis ini dan saya bergabung. Kenapa saya masih mau bergabung? Padahal saya dulu pernah gagal sama Pak Arya Wirajaya. Karena hanya satu orang yang pernah meyakinkan saya bahwa apapun kita bisa. Apapun yang kita inginkan, kita bisa raih. Makanya dari yang nggak bisa, dari pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif, hanya Pak Arya. Bukan orang tua saya, bukan bapak saya, bukan ibu saya, karena bapak saya dan ibu saya bukanlah dari background seorang pebisnis. Ya, jadi beliau bilang apapun yang Dodi impikan itu Dodi bisa dapatkan. Dan kata-kata itulah yang saya pegang. Bahkan di saat kami bergabung di program bisnis yang baru ini, hal-hal positif lebih banyak kami bisa dapatkan, teman-teman semua. Teman-teman merasakan nggak? Ketika hadir di pertemuan malam hari ini lewat Zoom meeting ini, teman-teman banyak sekali yang namanya mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu-ilmu baru, teman-teman. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan bisnis yang indah ini. Karena kami juga ada pengalaman di tim kami.
salah seorang tim yang ketika terpuruk dari segi ekonomi dan kehidupan keluarga, hampir mengakhiri hidupnya teman-teman semua. Dan H-1 sebelum itu dilakukan, beliau bertemu dengan saya dan mengerjakan bisnis, dan saya berikan support, semangat buat beliau itu bisa bangkit dari kondisi keterpurukannya saat itu, ya. Hampir saja teman-teman, besoknya itu beliau sudah merencanakan untuk bunuh diri, ya, minum racun bersama kedua anaknya karena kondisinya sudah sangat, ya, kondisi keluarganya sudah sangat memprihatinkan waktu itu. Dan bersyukurnya beliau bisa ketemu saya H-1-nya dan saya berikan support, semangat, dan akhirnya saya ajak untuk mengikuti seminar leadership inkubator di Bali, ya, yang diisi langsung oleh Crown Arya Wirajaya. Dari semangat spirit yang saya berikan dan beliau masuk ke circle positif leadership inkubator, akhirnya apa? Akhirnya beliau seperti merasa terlahir kembali. Dan saat ini beliau berada di posisi bronze agency. Tahu nggak teman-teman semua, saat ini beliau sudah mampu membeli rumah di belakang Stadion Bali United FC di daerah Gianyar, Bali. Dari yang semurahnya tidur di kontrakan, di kos-kosan, bertiga bersama anaknya, kayak kalau kami bilang kayak ikan asin itu, ya, kayak pindang gitu, ya teman-teman. Itu sekarang beliau sudah bisa memiliki 1 unit rumah, dan itu semua hasil dari 3i Networks, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi apakah circle positif seperti ini akan kita tinggalkan? Jika teman-teman nanti jalan dalam perjalanan terus teman-teman mengalami yang namanya proses, entah itu ditolak, di PHP, atau diremehkan bisnis ini, apakah teman-teman akan meninggalkan 3i Networks yang beautiful bisnis seperti ini? Jangan. Ya, saya percaya bahwa teman-teman berada di bisnis ini bukanlah sebuah kebetulan. Saya yakin dan teman-teman setuju bahwa semua yang terjadi dengan kita saat ini itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau nggak begitu, teman-teman nggak akan ada di bisnis itu. Oke? Nah, jadi berikutnya, nah sebenarnya ada faktor penghambat yang membuat kita itu tidak akan berhasil di bisnis ini, bahkan di bisnis manapun, teman-teman. Ya, apa itu? Yaitu keseringan yang namanya kita overthinking. Nah, jadi dari dulu saya bingung teman-teman semua. Ada sebuah teori 12% pikiran sadar, 88% pikiran bawah sadar yang menentukan kesuksesan manusia. Dari dulu saya sudah tahu teori itu. Cuman yang saya ingin dapatkan itu adalah implementasi nyatanya di kehidupan nyata tuh kayak gimana 12% dan 88% itu. Itu loh teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak merasa penasaran seperti itu? Kok orang sukses itu lebih banyak menggunakan pikiran bawah sadarnya? Pikiran bawah sadar itu seperti apa? Nah, overthinking ini adalah produk dari pikiran sadar, teman-teman. Produk dari pikiran sadar kita. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, seperti yang tertulis di depan, ya, itu ada kesulitan melepaskan sesuatu, menganalisa segala hal, analisisnya terlalu banyak sampai nggak jalan-jalan, teman-teman semua. Makanya Bapak almarhum Pak Bob Sadino mengatakan, itu sukses itu kita goblok aja gitu loh. Ya, kalau sudah merasa itu semua bagus, tinggal kita action aja. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitunya itu nanti aja kita pikirin. Ya, karena kalau terus kita berpikir menganalisa, kalau gagal gimana? Kalau ditolak gimana? Kalau nanti ditanya gimana? Ya, kalau nanti perusahaannya tutup gimana? Kalau investasinya nggak bisa dicairkan gimana? Ya elah, itu sudah ada OJK yang ngurusin, teman-teman. Kita nggak perlu ngurusin itu bukan ranah kita. Ya, jadi analisa boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya, mudah merasa menyesal, banyak mengkritik diri sendiri. Rajin-rajinlah mengapresiasi diri sendiri, teman-teman. Ya, selalulah setiap malam, setiap mengakhiri aktivitas setiap hari, teman-teman selalu mengucapkan luar biasa kepada diri kita atas pencapaian kita hari ini.
Kalau ada yang kurang, ya sering-seringlah self-talking, teman-teman, ngomong sama diri sendiri, ya. Kalau ada yang kurang, ya perbaiki besok, kita tingkatkan lagi esok hari. Kemudian selalu berekspektasi hal terburuk, ini yang sering sekali terjadi dari yang namanya overthinking. Ya, ini teman-teman, selalu berekspektasi yang terburuk. Ya, kita, teman-teman, pernah nggak merasakan bahwa apa yang kita cemaskan itu sebagian besar tidak terjadi. Dari kecil kita sering mencemaskan sesuatu, betul? Tapi kejadian nggak itu? Enggak, teman-teman semua. Ya, jadi jangan terlalu mencemaskan sesuatu lah. Sulit membuat keputusan, ya. Jadi kalau sudah sulit membuat keputusan, inilah yang membuat kenapa orang yang kita presentasi itu mereka nggak join. Mereka nggak join itu karena mereka terlalu overthinking, teman-teman semua. Sulit merasa yakin 100%. Menolak segala kemungkinan, padahal bisnis kita udah bagus. Contoh nih, perusahaan oke nggak? Oke. Legalitas oke nggak? Oke. Kemudian prestasi oke nggak? Oke. Terus programnya bagus nggak? Bagus. Nggak bisa ada yang bantu nggak? Ada. Nggak ngerti ada yang ngajarin nggak? Ada. Itu semua kemungkinan yang sudah jelas itu bisa diberikan oleh bisnis ini. Tetapi kita karena overthinking, ya kita juga nggak yakin sama bisnis ini. Ya, orang-orang yang kita prospek nggak yakin. Perfeksionis ini yang sering saya sarankan kepada tim, jangan menunggu bagus presentasi baru mulai presentasi. Ya, mulai aja. Belepotan. Saya juga belepotan dulu, Bapak Ibu. Ya, saya belepotan. Ya, banyak salahnya, banyak kok salahnya, teman-teman. Ya, tetapi dengan kita jam terbang kita nambah, otomatis kan keterampilan kita makin terasah. Tidak sedikit para leader sudah peringkat tinggi itu masih dibantuin presentasi. Ya, secara prosedur boleh kalau dibantuin sama upline-nya. Itu bisa, teman-teman semua. Tetapi satu kata dari Pak Kwancan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah jangan pernah menjadi bayi besar, teman-teman. Ya, jalan saja. Gas saja, Bapak Ibu semua. Nanti juga kita belajar dari perjalanan kok. Pelajaran dari perjalanan itu adalah universitas terbaik, teman-teman. Guru terbaik. Ya. Jadi kalau kita ya fungsinya kita datang ke pertemuan terus kan kita bisa belajar presentasi di sana ngeliatin oh gini cara leader kita presentasi. Setelah itu jangan menunggu sempurna baru kita memulai. Ya. Jangan overthinking ya. Jangan keputusan kita juga sering bergantung kepada orang lain. Ngelihat leader kita nggak jalan, kita nggak jalan. Ya, jadi jangan-jangan begini nanti bisnisnya gitu. Baru lihat leader kita nggak jalan gitu kan. Ya, janganlah, ini bisnis kita, teman-teman semua. Jadi kita yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bisnis ini. Ya, jadi itu. Ya, jadi ada banyak sekali yang masuk ke kategori overthinking ini, teman-teman. Kalau saya boleh analogikan, overthinking ini seperti overdosis. Ya, overdosis, teman-teman. Kita lihat nih, berapa persen biar nggak overdosis. Saya ajak teman-teman ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Teman-teman semua, gunakanlah pikiran sadar kita itu maksimal 12%. Jangan lebih dari 12%. Kalau lebih dari 12%, teman-teman menggunakan pikiran sadar, itulah namanya overthinking atau overdosis. Contohnya begini. Ya, di sini kan ada poin-poinnya ya, teman-teman semua ya. Ada identifikasi, ada pembandingan, ada analisis, dan terakhir produk dari pikiran sadar itu adalah keputusan. Ya. Ini kenapa orang sukses itu lebih banyak menggunakan pikiran bawah sadar ketimbang pikiran sadar. Ya. Dan ini diakui kok oleh semua pengusaha sukses. Contohnya Pak almarhum Bob Sadino, beliau bilang, action aja. Ya, jangan dipikirin nanti yang namanya penolakan, gagalnya itu nggak usah dipikirin. Action aja. Nah, contoh nih kalau bisnis Tria Networks ini kita identifikasi kayak tadi. 12% ini pertama kita identifikasi. Programnya bagus nggak? Bagus. Perusahaannya bagus. Programnya bagus. Legalitasnya jelas. Prestasi perusahaannya bagus.
Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bisa jadi aset? Bisa. Fleksibel, fleksibel. Elegan, elegan. Ya, positif nggak circle-nya? Positif. Udah, cukup. Jangan ditambahin lagi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, nggak jadi join dah kita, nggak jadi jalan dah kita kalau ditambah-tambahin tuh. Itu teman-teman sudah pakainya udah lebih dari 12%, teman-teman. Cukup 12% maksimal ya. Setelah itu membandingkan, ya. Saya bilang, saya dulu membandingkan juga dengan pekerjaan saya. Apakah pekerjaan saya yang sebelumnya bisa jadi aset? Kalau ini bisa. Kalau pekerjaan sebelumnya, saya harus bayar karyawan lagi, saya harus bikin sistem lagi, keluar duit lagi. Ya, kalau saya jadi karyawan, saya udah nggak bisa yang namanya saya jadi karyawan itu bisa jadi aset, itu nggak bisa, teman-teman. Karena ketika saya berhenti, entah karena saya dipecat, atau saya pensiun, atau saya mengundurkan diri, itu jabatan, penghasilan nggak bisa saya wariskan. Nah, segitu aja berpikirnya, cukup, jangan ditambahin lagi. Ya, kalau ditambahin, ya nambah dah, sesuai dengan apa yang teman-teman takutkan, itu akan muncul. Ya, analisis, ya cek legalitas, cek semuanya. Kalau sudah oke, join, ya. Dan terakhir itu adalah memutuskan. Nah, inilah produk dari pikiran sadar sebenarnya, teman-teman. Ya, itu. Jangan lebih dari 12%, biar nggak overdosis. Sisanya kita pakai pikiran bawah sadar kita, yaitu kita bangun yang namanya kebiasaan. Ya, kita bangun kebiasaan. Dari yang malas, kita harus jadi rajin. Ya, dari yang sering menunda, selama 21 hari jangan pernah menunda, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena saya pernah membaca buku, itu kalau sebuah tindakan, sebuah pemikiran, itu akan menjadi sebuah tindakan. Tindakan itu dilakukan secara 21 hari berturut-turut tanpa pernah bolong, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu dilakukan selama 10.000 jam, itu akan menjadi sebuah karakter. Itu loh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kebiasaan inilah yang akan membuat kita ahli. Pikiran sadar nggak akan bisa membuat kita ahli. Pikiran bawah sadarlah yang membuat kita ahli. Pernah melihat yang namanya pemain gitar, di awal bermain gitar itu dia selalu melihat tangannya dan senarnya. Tapi ketika dia sudah biasa bermain gitar, pikiran bawah sadar bekerja. Dia merem pun dia bisa main gitar. Dia nggak ngelihat pun dia bisa main gitar. Itu loh teman-teman semua. Jadi itu adalah produk pikiran bawah sadar kita. Ya. Kemudian emosi dan perasaan itu adalah produk dari pikiran bawah sadar kita. Ya, selalulah berada dalam feel good, perasaan yang bagus. Karena perasaan yang bagus akan menarik kejadian yang bagus. Akan menarik yang namanya orang yang bagus, orang positif. Pikiran negatif akan menarik kejadian negatif. Peristiwa-peristiwa negatif, orang-orang negatif. Karena itu ada frekuensinya, ada getarannya, ada gelombangnya. Teman-teman semua. Ya, itu ada ilmunya. Nah, saya secara sederhana aja. Jadi saya menyampaikan materi ini secara simpel aja. Kalau ini kita telaah lebih dalam, ini berat materinya teman-teman. Kita lihat dari kerak luarnya saja ya. Produk berikutnya dari yang namanya pikiran bawah sadar adalah keyakinan teman-teman semua. Yakinilah bahwa kita itu akan menjadi orang sukses. Biarkan alam semesta memberikan jalannya seperti apa. Kalau kita kebanyakan berpikir di pikiran bawah sadar, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan gagal nanti seperti ini, gagal seperti itu. Ya, itulah yang namanya keyakinan kita. Dari keyakinan kita akan membentuk yang namanya realita. Sebenarnya yang membuat kita gagal itu adalah karena kita nggak bergerak. Karena kita nggak action. Ya, itu loh teman-teman semua. Nilai-nilai hidup. Ya, jadi produk berikutnya dari pikiran bawah sadar adalah nilai-nilai hidup, teman-teman semua. Nilai-nilai hidup yang dimaksud di sini itu mungkin seperti benar dan salah, baik dan buruk, ya. Secara tidak sadar, karena kebiasaan dan keyakinan kita itu akan membentuk nilai-nilai ini, teman-teman semua. Orang positif, dia akan cenderung lebih sering positive thinking. Ya, ada masalah ya udah nanti aja kita fokus ke solusinya. Kalau orang yang negative thinking ada masalah, masalahnya yang dibesarin, bukan solusinya yang dibesarin. Di bisnis ini, apa korelasinya? Kalau teman-teman melihat kesulitan di bisnis ini, lihatlah kelebihan dari bisnis ini. Yang 4 tadi. Kalau penolakan itu kan hanya satu. Saya kira yang membuat sulit di bisnis ini hanya penolakan saja. Ada mungkin komplainan, itu kan
cuman beberapa biji saja, teman-teman semua. Selebihnya, bisnis ini jauh lebih indah daripada hal-hal tadi, hal-hal negatif tadi. Persepsi. Ini adalah produk dari pikiran bawah sadar. Intuisi, nah ini dia teman-teman semua. Tidak sedikit orang sukses itu mempercayai intuisinya. Dan memiliki intuisi yang tajam. Intuisi itu di luar pikiran sadar, di luar logika dia. Seperti teman-teman yang mungkin join di bisnis ini kan pernah di prospek ya, sama leadernya, sama upline-nya. Sepersekian detik sebelum pikiran sadar kita bekerja, critical thinking kita bekerja, itu adalah intuisi, teman-teman. Kayak bisnis ini bisa merubah hidup saya. Nah, itu intuisi kita. Sebelum pikiran sadar mengambil alih. Tapi saya kan hanya seorang mahasiswa. Saya kan hanya seorang ibu rumah tangga. Saya kan hanya seorang pelajar. Saya hanya seorang single parent. Saya hanya seorang yang baru bentar lagi saya akan pensiun. Nah, jadi tapinya ini produk pikiran sadar, tetapi kata hatinya dia itu saya mau join gitu loh. Percayalah dengan intuisi. Nah, kalau di film kartun, intuisi itu sering digambarkan dengan devil dan angel, Bapak. Ya. Kan devilnya, join saja, angelnya malaikatnya, join saja, Create and Networks itu bagus. Devilnya muncul di pundak kirinya dia, jangan, kamu itu hanya seorang pelajar, kerjaan pelajar hanya harus rajin belajar, setelah itu cari kerjaan yang bagus, nggak bisa kamu sukses di bisnis, itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar, dia mempercayai intuisinya. Kita dibekali intuisi, Bapak Ibu semua. Semua orang dibekali intuisi. Bahkan saya percaya, jalan yang terbentuk saat ini, itu hasil dari produk kita di kehidupan yang lalu. Yang itu tersimpan dalam memori jangka panjang di pikiran bawah sadar kita. Tidak sedikit orang pernah mengalami yang namanya deja vu. Kayaknya saya pernah deh ketemu dengan Anda. Kayaknya saya pernah deh berada di tempat ini. Kok kayaknya saya pernah ya mengalami situasi ini? Jangan salah, pikiran bawah sadar kita itu bisa yang namanya menampung memori jangka panjang bahkan sampai kita reinkarnasi berkali-kali. Nah, materi ini biasanya itu dibahas di Leadership Incubator ya teman-teman semua. Itu ada wadahnya ya. Kalau teman-teman penasaran sama LI ya, itu program kita di Bali ya, yang memang betul-betul itu akan membangun mindset dengan karakter yang sangat kuat, teman-teman semua. Jadi memori jangka panjang ini, atau kalau dalam struktur pikiran namanya primitive area ini, akan menampung kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lalu, di kehidupan yang lalu. Dan karmanya kita akan temukan di kehidupan yang sekarang. Makanya percayalah sama intuisi, karena itu sudah jalan yang dibentuk. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku, orang lahir, ya ini sedikit radikal ya, orang lahir bahkan kalau dibiarkan saja dia akan hidup. Istilahnya dia nggak sekolah, dia nggak tamat SD pun dia bisa jadi seorang yang sukses. Karena dia sudah membawa itu semua, jalannya itu dia sudah bawa. Dengan dia menggunakan lebih banyak pikiran bawah sadarnya dia, keyakinannya dia, kebiasaan yang dia perbaiki, persepsi yang bagus, nilai-nilai hidup, kemudian intuisinya dia, ketimbang dia menggunakan pikiran sadarnya, karena dia lulus SD saja nggak. Teman-teman pernah nggak melihat orang sukses nggak lulus SD? Dan tahu nggak orang terkaya, 3 orang terkaya di Indonesia lulus SD? Istilahnya lulus SMP, teman-teman semua. Jadi pendidikan itu penting banget teman-teman semua. Kalau gitu kan saya nggak nyekolahin anak dong, jadinya ya, pendidikan itu penting. Tetapi overthinking itu ya nggak penting teman-teman semua. Ya karena tingkat pendidikan, tingkat intelektual seseorang yang sangat tinggi, dia menjadi orang yang sangat kritis. Ya, makanya di bukunya Sukses dengan Cara Goblok ala Bob Sadino, ya. Itu beliau mengatakan bahwa orang sukses itu kebanyakan awalnya adalah orang yang bodoh. Karena dia merasa bodoh, dia mencari orang pinter.
orang yang pandai. Akhirnya apa? Orang pandai ini bekerja sama dia. Jadi orang pintar bekerja sama orang bodoh. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, kreativitas terakhir ya. Ada kok orang sukses juga tidak sedikit adalah orang yang kreatif, bukan pintar tapi dia kreatif. Ya makanya kalau punya putra dan putri ya, jangan paksa dia untuk dapat nilai 100, ya, dapat nilai sempurna. Jadikanlah dia manusia yang kreatif, ya, karena dia sudah memiliki jalan suksesnya. Ajarkan dia lebih peka perasaannya, ajarkan dia memiliki kebiasaan yang bagus, ajarkan dia memiliki keyakinan yang positif, alias menjadi orang yang positive thinking. Nanti jalannya akan ketemu kok kesuksesannya dia. Ketimbang kita hanya tekankan di intelektual saja. Ingat, kesuksesan manusia itu juga dipengaruhi oleh 3 faktor intelektual ya. IQ, ada selain IQ yang paling besar pengaruhnya adalah EQ dan SQ. Ya, emosional sama sosial, teman-teman semua. Yang itu adalah produk dari pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi tahu kan bahwa jangan menggunakan pikiran sadar itu overdosis. Kalau sudah, nanti cara mengidentifikasinya sederhana kok teman-teman. Ketika saya di prospek sama Pak Arya dulu, ya, atau nanti ada program-program dari yang disiapkan oleh tim kita, ya, simpel saja. Programnya bagus nggak? Bagus. Kemudian bermanfaat nggak buat kita? Bermanfaat. Kemudian bisa nggak kita kerjakan? Bisa. Kalau sulit sama nggak itu relatif. Bisa nggak kita kerjakan? Bisa. Ya udah kerjakan teman-teman. Jangan pikirin sulit sama mudahnya. Jangan pernah mencari kemudahan. Karena sulit itu karena kita itu baru. Tubuh kita aja sakit. Ya, tubuh anak kecil aja sakit kalau baru tumbuh gigi. Baru bisa jalan, dia juga demam. Apapun yang baru itu pasti akan sulit. Tapi kalau sudah kita biasakan, itu akan mudah. Dan pasti bisa. Nah, inilah yang ditanamkan oleh Pak Arya Wirajaya, pasti bisa. Pasti bisa. Ya, nggak ada kata nggak bisa, pasti bisa kok. Kita dulu start aja ya Pak Arya, start dengan hutang 1 miliar, nyicil mobil jazz, tanpa penghasilan. Ya, waktu kami baru join di 3i, Bapak Ibu, saya hutang 135 juta karena rugi di Business Money Game yang sebelumnya. Kita sembahyang ke Pura Besakih, menenangkan hati, pikiran, biar kita bisa lebih maksimal menggunakan pikiran bawah sadar kita daripada pikiran sadar kita yang, kalau pikiran sadar saya yang saya pakai waktu itu adalah udah nggak bisa, teman-teman. Kalau pikiran sadarnya. Kalau pikiran bawah sadarnya, saya yakin, intuisi saya bilang, kita pasti sukses. Akhirnya apa? Bisa, teman-teman, kita lolos. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Deva, ya istrinya Pak Arya sama Pak Arya. Lolos ya kita ya, gitu kan. Iya lolos loh, kita dari jebakan hutang 1 miliar Pak Arya, 135 juta saya di Business Money Game sebelumnya, lolos juga. Dan nggak nyangka teman-teman semua. Istilahnya apa? Kita melangkah saja, mungkin materi Pak Arya yang kemarin itu bagus, butterfly effect, lakukan saja, perubahan besar akan terjadi. Sekarang yang banyak membuat para leader tidak mau gerak kan overthinking. Banyak yang membuat para leader beralih haluan memilih bisnis lain itu karena overthinking. Padahal kalau ditanya, pernah nggak 3i nggak kasih bonus? Nggak pernah. Pernah nggak 3i terlambat transfer bonus? Nggak pernah. Kemudian programnya ada dikurangi nggak bonusnya? Ye, justru promo yang ditambah. Nah, yang saya nggak habis pikir adalah sebegitunya perusahaan support dengan kita, kok ada leader yang cabut gitu. Ada orang yang nggak ngelihat itu. Saya bilang, dia ngelihat kok. Cuman karena saking pinternya, saya bilang ini botol minum, karena udah botol ini udah penuh, itu nggak bisa keisi lagi, teman-teman. Caranya adalah kosongkan gelas kita. Lihat kenyataan bahwa bisnis ini bagus, pakai pikiran sadar kita 12%, lakukan identifikasi, pembandingan, analisa, 3i ini tetap masih yang terbagus, teman-teman. Oh, ada yang info nih, teman bonus sudah keluar ya. Bonus saya bulan lalu belum habis, Pak. Bulan ini udah harus ditransfer, ya mau nggak mau saya harus terima lagi, Pak. Itu, ya. Itu enaknya 3i Network. Coba teman-teman semua,
Kalau ada sampai orang nggak serius jalankan bisnis ini, mereka tahu nggak? Tahu, tapi mereka nggak ngerti. Makanya tahu sama memahami itu beda, teman. Pengetahuan sama pemahaman itu beda banget. Pengetahuan itu saya anggap adalah produk pikiran sadar. Pemahaman adalah produk pikiran bawah sadar kita. Jadi belajarlah memahami dengan benar setiap sesuatu yang kita miliki. Bersyukurlah dengan kondisi hari ini teman-teman masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan, masih memiliki keluarga, dan kalau sukses masih ada yang lihat, teman-teman. Ya, makanya saya sarankan bekerjalah seperti kita bekerjalah seperti kita akan mati besok. Jadi determinasinya itu tinggi sehingga kita akan bekerja maksimal. Sebenarnya yang menjadi masalah saat ini adalah kebanyakan orang itu menunda untuk melakukan sesuatu. Mungkin karena kebanyakan berpikir, atau mungkin orang itu terlalu enak terjebak dalam zona nyaman. Itu. Zona nyaman itu jangan diartikan kaya raya ya. Enggak. Banyak orang yang dia dibilang miskin enggak, dia dibilang kaya juga enggak. Dia bisa makan setiap bulan, anak-anaknya tetap bisa sekolah, masih sering minjem juga sih. Tapi itu zona nyaman, teman. Itu zona nyaman, itu comfort zone. Coba disuruh keluar jalankan bisnis 3i ini, mungkin dia nggak nyaman. Nah, itulah yang namanya zona tidak nyaman. Saya punya sebuah cerita yang teman-teman harus ketahui. Istilahnya cerita tentang katak dan air mendidih. Ya, dalam satu waktu katak ini dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Ya, airnya belum mendidih sih, masih dingin. Nah, terus kompor dihidupkan sampai air ini pelan-pelan suhunya akan meningkat. Pelan-pelan. Apa yang dilakukan katak? Dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungannya. Akhirnya apa? Dia menyesuaikan diri. Terus makin lama, air itu akan makin panas, dan air itu mendidih. Yang terjadi dengan kata apa? Dia kehabisan tenaga, karena dia menyesuaikan suhu tubuhnya. Sudah lama dia menyesuaikan suhu tubuhnya, dia kehabisan tenaga. Akhirnya apa? Kata ini direbus di dalam air mendidih itu. Kalau kita bertanya, apa sih yang membuat kata itu mati? Semua orang pasti bilang air mendidih itu yang membuat kata itu mati. Jawabannya salah. Jawabannya adalah keterlambatan si kata ini melompat dari air mendidih itu. Nah, dalam realita kita akan melihat banyak sekali orang, apalagi di kondisi seperti saat ini ya, semua serba naik, dan katanya mie instan beberapa hari lagi itu naik 3 kali lipat. Minyak goreng udah naik sebelumnya. Dan bensin sudah naik. Pertamax sudah naik. Yang dilakukan sebagian besar orang adalah menyesuaikan diri. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kalau sudah pas-pasan banget dan sudah mepet-mepet, jangan lagi makan dikurangi. Jangan lagi pengeluaran yang sudah ada pos-posnya, dan itu adalah pengeluaran yang penting, itu dihilangkan. Berhemat. Sudah hemat banget, nih sudah ngirit, masih juga kurang. Itu tandanya teman-teman harus keluar dari zona nyaman itu. Jangan menunggu kondisinya teman-teman itu sudah sangat buruk, baru teman-teman lompat dari zona nyaman itu, teman-teman. Lompatlah sekarang, sebelum kondisi semakin buruk. Jangan yang namanya mengurangi pengeluaran yang sudah pas-pasan pengeluarannya. Dikurangi lagi. Tapi tambahlah sumber penghasilan dari bisnis 3i Networks ini. Itu solusi yang paling bijaksana. Tetaplah bekerja dan jalankan bisnis ini dengan serius. Bila perlu, bawa budaya kita sebagai seorang karyawan dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa? Ngerjain bisnis orang saja kita 8 jam dan komitmen berdasarkan SOP, tapi membangun bisnis sendiri 1 jam per hari saja kita enggan. Padahal ini aset kita. Padahal ini bisnis kita yang nanti bisa diwariskan ke anak kita. Jabatan dan pekerjaan yang teman-teman jalankan sekarang itu nggak bisa diwariskan ke anak kita. Buka mata teman-teman semua. Mana yang harus diprioritaskan?
mana yang harus tidak diprioritaskan. Kalau nggak bisa memberikan waktu 8 jam sama bisnis ini karena kita sehari punya 24 jam, nggak perlu kok bisnis ini dikasih waktu 8 jam per hari. Kasih aja 2 jam, 3 jam per hari, 1 jam. Tapi konsisten. Cukup kok teman-teman semua. Karena kekuatan konsistensi itu luar biasa. Apalagi bisnis kita ada faktor kali. Sekarang kita menggunakan 2-3 jam mengerjakan bisnis ini, dan selanjutnya nanti kita bertemu dengan orang-orang hebat dan mereka memiliki banyak waktu, sudah ada. Kali dah. Memiliki 50.000 tim dengan mereka memiliki waktu 3 jam, itu kali dah 50.000 kali 3 jam, segitulah kita punya waktu. Inilah bisnis dengan faktor kali. Jadi dari struktur pikiran ini teman-teman semua, tolong gunakan pikiran sadar itu hanya 12% saja. Sisanya kita fokus melatih pikiran bawah sadar kita. Biar kita ahli, biar kita terampil gitu loh. Kalau kebanyakan mikir, pokoknya pikiran sadar itu berhentinya sampai memutuskan. Sudah memutuskan, tinggal action. Action, teman-teman. Action, ya. Next, ya. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Nah, teman-teman, ya lakukan 5 langkah sukses yang sudah diberikan oleh sistem kita, yaitu ya pertama kita sudah join ya pasti. Setelah itu lakukan goal setting, ya. Lakukan goal setting ini sampai temu target harian. Jangan sampai goal setting ini nggak tahu target hariannya, karena target besar itu berawal dari satu langkah pertama atau target-target kecil yang dilakukan terus-menerus. Hari ini mengundang berapa orang, ya besok mengundang berapa orang, lusa mengundang berapa orang, itu lakukan kepada leadernya masing-masing. Kemudian setelah goal setting, kita gali daftar nama, karena modal di bisnis ini adalah daftar nama. Lanjut dengan buat janji ya sendiri atau lakukan bersama bantuan leadernya. Setelah itu kita presentasi ya, kita bisa gunakan fasilitas yang sudah disediakan ya, seperti home meeting, ya ini home meeting, grand home meeting, business opportunity, grand BOP, ya kalau kita di Bali ada champion seminar ya. Itu secara online ataupun offline, karena bisnis kita sudah hybrid ya. Ya lakukan the basic skill ini aja, kemudian ikuti training untuk menambah wawasan dan pengetahuan seperti hari ini. Ini kan training ya. Itu lewat training itu kita bisa dapatkan lewat konsultasi sama leader kita, lewat rakor, leadership training, leadership inkubator, leadership leaders camp. Ya ini program kita sih di Bali ya, di programnya BBC Support System ya Bapak Arya Wirajaya. Nah teman-teman tentu sudah memiliki support system masing-masing. Ikuti saja training-training yang sudah disediakan oleh support system. Terus ngapain? Ya lakukan ini berulang-ulang. Jangan lagi ada pikiran jangan begini, jangan begitu, kalau begini, kalau begitu, teman-teman semua. Udah lakukan basic skill ini aja. Kalau saya ditanya, apa yang Pak Dodi lakukan untuk berhasil? Ya, saya lakukan hal-hal dasar secara konsisten, terus-menerus berulang-ulang. Ya, itu. Nah, teman-teman semua, ya, sesi inspirasi malam hari ini selain cerita dari kata di air mendidih tadi, mungkin inilah kalimat yang betul-betul membuat saya setiap hari itu saya hanya berkata, lakukanlah, ya, taruh otak di kulkas, gas saja. Kalau kita berpikir yang namanya penolakan, pasti ada penolakan. Orang yang sekarang, Ya, oke, kita menunggu untuk Pak Dodi. Sepertinya mungkin gangguan dari laptopnya ya, mungkin kehabisan baterai atau tidak terkoneksi kembali. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa ya Bapak Ibu. Yang belajar hari ini bukan hanya sekedar tahu tapi memahami, coba kasih jempolnya. Mantap ya. Jadi kita mendapatkan bagaimana mengubah mindset kita kalau mengerjakan bisnis ini, jangan setengah-setengah, jangan gampang terpengaruh dan kemudian diajak sana sini, tapi justru ini adalah bisnis yang sangat layak gangguan tadi. Ya, silakan Pak. Habis Oke, baterai ya. sorry. Ya, tadi ini syukur udah bisa kecolok langsung. Lupa ngecas tadi. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ya.
Oke ya, jadi mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi gangguan teknis, gangguan baterai ya. Nah, jadi teman-teman semua di sesi inspirasi terakhir, teman-teman mungkin familiar sekali dengan apa namanya logo ini gitu kan, logo dari sebuah brand besar di dunia gitu kan. Nah, yang menarik dari logo ini sebenarnya adalah ya ini slogannya, Just Do It. Nah, sebenarnya Just Do It ini hingga kini masih menjadi slogan terbaik ya, dinobatkan sebagai slogan terbaik sejak tahun 1988 ya, slogan terbaik, tagline terbaik di abad ke-20. Yang artinya slogan Just Do It ini berarti lakukanlah, akan memberikan dampak yang luar biasa. Orang yang dengan pengetahuan pas-pasan, orang bodoh pun, tidak sedikit mereka yang berhasil karena mereka just do it. Mereka hanya action saja. Mereka hanya lakukan saja. Bahkan tidak sedikit juga mengerjakan sesuatu yang mungkin dulunya pernah kita mendengar ya, seorang orang sukses ya, itu dulunya pernah menjadi seorang kernet bus ya, seperti Pak Afrial ya, atau mungkin kita ambil kisah sukses yang lain ya, itu Jicok Krishna dulunya hanya seorang pencuci mobil di sebuah villa ya. Jadi banyak sekali kita melihat kok bisa loh orang seperti mereka itu berhasil gitu kan. Sebenarnya dengan satu langkah pertama itu akan ketemu langkah berikutnya. Tidak sedikit orang sukses karena menemukan orang tepat di langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak sedikit orang sukses itu melihat dan menemukan dalam perjalanan mereka, menemukan seseorang yang merubah kehidupan mereka. Nah, kaitannya dengan bisnis 3 Networks ini, teman-teman semua. Sebenarnya kan kita hanya menemukan 3 partner yang tepat saja sebenarnya. Si A, si B, dan si C. 3 partner yang tepat ini akan menemukan 3 partner yang tepat mereka. Tanpa kita mulai satu langkah pertama, teman-teman memiliki yang namanya daftar nama, kan bisa saja orang yang tepat itu berada di urutan ke-35. Bisa saja orang yang tepat itu berada di urutan ke-48. Tapi kalau kita sudah berhenti di urutan ketiga, apakah urutan ke-35 sama 48 itu kita akan ketemu? Otomatis tidak. Sebenarnya yang membuat hidup seseorang itu gagal, itu adalah dirinya sendiri. Bukan bisnisnya, kita nggak ada masalah dengan 3 Networks. Yang bermasalah itu adalah pelaku bisnis 3 Networks-nya yang tidak bisa, yang tidak memiliki mindset yang benar dalam menjalankan bisnis. Mereka terlalu kebanyakan mikir, teman-teman. Sehingga nggak action. Action sekali, action 2 kali, baru sampai daftar nama ke-4, mendapatkan penolakan, sudah berhenti. Ya nggak akan ada langkah berikutnya. Itu loh teman-teman semua. Jadi, just do it saja. Lakukan saja, lakukanlah. Presentasilah, prospeklah, buat janjilah. Kita nggak pernah tahu. Berlian kita atau orang yang tepat di luaran sana, itu kita ketemunya dari daftar nama keberapa, dari daftar nama tim kita yang mana, kita nggak pernah tahu. Kita hanya menggali berlian, menemukan berlian, teman-teman semua. Ya, jadi itulah kenapa ketika ada tim saya konsultasi dan mengatakan dan memberikan keluhannya A, B, dan C, saya bilang, saya analisa dulu. Oh, masalahnya dia itu ada pada dirinya, ada pada ketakutannya, ada pada critical thinking-nya yang terlalu banyak. Jangan-jangan begini dan jangan-jangan begitunya yang terlalu banyak, sehingga mereka nggak action. Ditolak 4-5 kali, sudah memikir, saya kayaknya nggak cocok di bisnis ini. Kayaknya bukan jalan saya sukses di bisnis ini. Teman-teman semua, kalau sudah join di bisnis ini, dan hari ini teman-teman hadir di training ini, atau nanti menyaksikan siarannya di YouTube, itu artinya teman-teman sudah ada jalan sukses di bisnis ini. Bisnis ini sudah salah satu jalan ya, yang paling terang benderang, yang akan menunjukkan yang rumusnya ada, timnya ada, perusahaannya ada. Itu yang akan mengantarkan teman-teman
kesuksesan. Ya. Kalau just do it ini dilakukan terus-menerus, akan menjadi just do it. Akan memberikan duit nantinya. Ya, itu. Jadi, just do it. Lakukan saja, teman-teman semua. Ya, sesuai dengan slogannya brand ini, teman-teman semua. Jadi, ya, ini beberapa quote yang saya ambil, yang membuat saya selalu semangat dalam menjalankan bisnis ini. Ya. Bisnis yang bagus, ya, terutama dari Pak almarhum Pak Bob Sadino, ya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang ditanyakan terus, ya. Apalagi dipikirin, bisnisnya dipikirin, ya. Bisnis itu dikerjain, teman-teman, bukan dipikirin, ya. Kemudian, ya, CEO dari Facebook, Mark Zuckerberg, mengatakan, aturan sederhana dalam bisnis adalah melakukan hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita bisa melakukan banyak kemajuan. Kalau sudah melangkah pertama saja kita enggak, gimana kita bisa jadi tim agensi, leader agensi, brown agensi, ya, silver, gold, platinum, titanium? Enggak mungkin, teman-teman. Kalau prospek pertama aja kita nggak berani, ya, itu nggak mungkin kita akan naik peringkat, teman-teman. Oke? Kemudian, ya, ini ya, William Tanuwijaya mengatakan, dan ini yang membuat saya mencintai bisnis ini ya. Kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dari cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Di bisnis ini, betapa luar biasanya kita bisa membantu orang-orang untuk meraih impian-impian mereka. Kita membantu teman-teman kita yang bukan siapa-siapa menjadi luar biasa karena penghasilan mereka, finansial mereka, dan derajat hidup mereka terangkat dari program bisnis ini, teman-teman semua. Jadi, ketika hidup kita makin berhasil, ya itu wajar. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu jauh lebih baik. Karena kita mensukseskan orang. Ya, kalau kita jadi karyawan, kalau saya jadi karyawan dulu, mungkin saya nggak dapat gaji hanya untuk saya dan keluarga di rumah. Tetapi kalau di bisnis ini, saya bercerita sekarang dan disaksikan oleh banyak orang, mungkin ada orang yang terinspirasi dan berubah cara berpikirnya. Dengan berubah cara berpikirnya, berubah cara bertindaknya, berubah kebiasaan dan karakternya, maka berubahlah kehidupannya. Itu konsepnya. Dan thank you sudah mengikuti training pada malam hari ini. Saya dulunya hanya seorang mantan guru honorer, tidak pernah terbayangkan jika saat ini saya dan hari ini saya berada di rumah, ya, yang ini adalah rumah ketiga yang saya bangun, ya, di bisnis ini. Terima kasih 3i Networks. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi selain terima kasih telah memberikan kesempatan untuk perubahan hidup yang sangat luar biasa. Tak pernah terbayangkan hari ini saya menjadi seorang bapak rumah tangga yang antar jemput anak sekolah, ya, selalu bisa ada buat keluarga. Dan saat ini saya sedang menuju ke calon anak ketiga. Dan saya bisa sepenuhnya mengawasi istri saya, Bapak Ibu semua, memberikan perhatian. Mungkin kalau saya masih sebagai seorang, ya, karyawan, mungkin saya nggak bisa memberikan waktu saya sepenuhnya untuk keluarga saya. Bukan materi yang membuat saya sangat berterima kasih dengan bisnis ini. Tetapi saya memiliki waktu. Itulah terima kasih terbesar saya kepada 3i Networks ini. Kalau materi kita nggak akan, itu bisa dicari, bisa dibeli. Tapi waktu nggak akan bisa kembali. Ya, saya bisa menyaksikan golden moment dari anak-anak saya, dari masa mereka baru bisa, ya, tengkurap, bisa duduk, bisa berjalan, itu semua saya saksikan. Jadi terima kasih 3i Networks ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mau mendengarkan sharing sedikit dari saya. Dan ini baru materi paradigma, teman-teman semua. belum teknis. Kalau teknis semuanya teman-teman kan sudah ada leader yang sudah bisa mengajar. Karena teknis di bisnis 3i Networks ini ya itu aja. Buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow sistem, follow the leader, ya itu aja. Selebihnya, kuatkanlah mindset, kuatkanlah fondasi dalam diri kita. Apa itu adalah mindset kita sendiri. Ya, biar tidak cemoohan, penolakan, PHP-an,
godaan dari bisnis lain nanti membuat kita berubah haluan, padahal kita sudah menginvestasikan banyak pemikiran dan waktu kita di bisnis ini, di bisnis yang cantik ini. Sepakat, mulai malam hari ini kita mengatakan bahwa 3i Networks is a beautiful business. Mungkin itu saja ya dari saya, Bu Esther. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Esther ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Dodi Boka untuk sharingnya yang luar biasa. Serasa kita lagi ikut seminar ya. Jadi kita mulai memperbarui dasar fondasi kita dalam berbisnis, yaitu dengan pola pikir yang benar. Ya, kalau apa yang kita pikirkan baik belum tentu benar. Nah, kita belajar dari pengalaman Pak Dodi sebagai pebisnis. Ya, kita melihat bagaimana beliau Pak Dodi ini mengerjakan bisnis ini ya dengan serius, elegan, tapi santai ya, tapi hasilnya luar biasa sekali. Kita melihat tadi ceritanya sekarang full time jadi bapak rumah tangga yang bisa mengerjakan semuanya di rumah. Bayangin Bapak Ibu, seorang mantan guru honorer yang tadinya sebelum join di 3i hanya sebagai guru honorer, gajinya sangat kecil. Kalau teman-teman mau pengen lihat atau mendengarkan kisah lengkapnya bagaimana perjalanan Pak Dodi ya sebelum bergabung di 3i Networks ini, wah teman-teman boleh dengarkan terlebih dahulu, bahkan menjadi fotografer ya. Nggak mungkin dong dikerjakan dari toilet foto-foto orang. Waduh, kena pasal nanti ini Pak Dodi. Tapi justru dengan 3i Networks ini, wah sambil nongkrong di toilet, telepon prospek pun nggak masalah. Saya juga sering loh melakukan itu di toilet. Nah, teman-teman, kayaknya kalau di toilet itu banyak inspirasi ya Pak Dodi ya. Betul. Ya, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Dodi untuk ilmunya. Tak terasa hampir 1,5 jam ya. Tapi kita belajar sesuatu yang luar biasa. Teman-teman kalau kepengen mendengarkan lagi, yuk mulai membangun fondasi bisnis yang kuat dimulai dari mindset kita. Dicatat lagi, didengerin lagi, ulang supaya kita bisa lebih memahaminya lagi. Terima kasih Pak Dodi. Dan semoga di bulan depan kita bisa mendapatkan lagi pencerahan dan juga sharing-sharing yang luar biasa dari Pak Dodi. Go Crown! Ya, Go Crown! Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan ya dari Pak Dodi, intinya ini bisnis yang keren banget. Ya, rugi kalau kita nggak menjalankannya. Ibaratnya teman-teman itu sudah diberikan mobil yang lengkap, apa aja, udah kayak Doraemon nih mobilnya, apa aja yang Bapak Ibu inginkan, tinggal kerjakan bisnisnya dan semuanya pasti terwujud. Nah, mungkin teman-teman bisa mengerjakan bisnis ini sehari rutin 1 jam, 2 jam, ya, dan kita bisa belajar bersama-sama. Iya, Bu Nur ya, nggak berasa ya 1,5 jam, nggak berasa karena memang kalau kita konsumsinya adalah konsumsi yang ini tandanya bahwa kita sudah memulai suatu pergerakan maju. Kebutuhan kita ya semakin terpenuhi ya dengan belajar, maka kita akan semakin menjadi orang yang ahli dalam bisnis ini. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa untuk besok hadir kembali di Marketing Plan jam 2. Dan tentunya nggak kalah seru ada sharing dari seorang ibu rumah tangga, mantan penjual es cendol yang juga membawa timnya yang selalu berprestasi untuk sharing. Nah, bagaimana rahasia sukses dari ibu rumah tangga yang saat ini sudah full heart dan full time di bisnis ini? Bapak Ibu bisa hadir jam 2 siang, pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, bisa disaksikan melalui Zoom maupun melalui YouTube. Nah, seorang ibu rumah tangga aja mantan penjual cendol bisa closing loh dan mensukseskan mitranya itu Pak Maliki dengan posisi Bronze Agency, latar belakangnya adalah anggota BPD Senior Lombok Timur. Nah, ini teman-teman hadir besok dan juga jadwal rutin kita terus ada
Yuk kita hadir bersama-sama dan mendapatkan pencerahan dan juga semakin banyak bekal ilmu yang kita dapatkan tentu akan membuat kita semakin pede ketika menjalankan bisnis ini. Nah, terima kasih untuk atensinya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absen. Yang belum isi absen, yuk sekarang diklik sebelum acara ini berakhir, karena ya malaikat pun mencatat Bapak Ibu keseriusan Bapak Ibu dalam bisnis ini. Dan ini juga menjadi laporan yang fantastis betapa Bapak Ibu konsisten dan fokus dalam bisnis ini akan dilaporkan ke perusahaan dan kemudian dilanjutkan ke otoritas jasa keuangan sebagai bukti. Kita selalu berkumpul melakukan silaturahmi, pembinaan dan juga training kepada nasabah dan juga agen-agen 3i Networks. Oke, itu saja dan saya Esther mengucapkan terima kasih untuk Pak Dodi dan juga semua partisipan di YouTube maupun di 3ILC ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pasti Crown.